Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemerintahan desa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas yang telah diberikan. Maka sebelum itu, perkenalkan saya sendiri sebagai moderator, Yolanda Suci Willianti dengan NIM B1123039, dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Dia Citra Ningrat dengan NIM B1B12305. Perkenalkan, nama saya Iza Rima dengan NIM B1B12307. Perkenalkan, nama saya Clara Srai dengan NIM B1B12382. Perkenalkan, nama saya Mariska Dusri Angika dengan NIM B1B12302. Perkenalkan, nama saya Seni Aida Roma dengan NIM B1B1230008. Perkenalkan, nama saya Adini Azara dengan NIM B1B12301. Nama saya Muhammad Bayu Karlindo dengan NIM B1B1230002. Nama saya Ganjal Karim Hakim dengan NIM B1B12306. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami diampu oleh dosen yaitu Ibu Wahyu Rohayati, SIP MSI. Baik, di kelompok kami itu mengambil permasalahan terkait krisis pendidikan di Desa Cipari, akses, kualitas, dan kesenjangan, mengulas tantangan pendidikan di Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Desa ini menghadapi berbagai hambatan dalam menyediakan pendidikan yang layak bagi warganya. Nah, materi selanjutnya dan poin per poinnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi masalah pendidikan yang ada pada Desa Cipari. Yang pertama yaitu akses pendidikan yang terbatas, karena berdasarkan letak geografis Desa Cipari yang terpencil menyulitkan akses ke lembaga pendidikan. Lalu yang kedua adalah kualitas pendidikan yang rendah. Banyak guru yang mengajar memiliki latar belakang pendidikan yang minim dan tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Lalu yang ketiga ada kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Desa Cipari memiliki anggaran yang terbatas, yang mana hal ini berdampak pada ketersediaan buku, peralatan, dan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai. Ini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu apa saja penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang pertama yaitu akses yang terbatas ke sekolah. Letak geografis yang terpencil, sekolah berada jauh dari pemukiman, harus menempuh jalan berlumpur atau berbukit. Lalu minimnya transportasi umum. Tidak ada kendaraan umum menuju sekolah. Anak-anak harus berjalan kaki jauh setiap hari. Lalu yang kedua, kualitas guru dan pengajar yang rendah. Kurangnya guru berkualitas, banyak guru belum memiliki sertifikasi atau pelatihan yang profesional. Lalu yang ketiga, minimnya fasilitas pendidikan. Sekolah dalam kondisi rusak, ruang kelas sempit, atap bocor, dan minim alat peraga atau media belajar. Lalu yang keempat, keterbatasan akses teknologi dan internet. Internet lambat atau tidak tersedia. Siswa dan guru tidak bisa mengakses sumber belajar daring. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu siapa saja yang terdampak dari masalah ini. Yang pertama yaitu anak-anak dan pelajar. Mereka adalah kelompok paling terdampak dari krisis pendidikan di Desa Cipari. Berdasarkan informasi dari situs resmi Desa Cipari, banyak siswa harus berjalan kaki lebih dari 3 km untuk mencapai sekolah. Yang kedua yaitu guru dan tenaga pendidik. Mengalami beban kerja yang tinggi karena jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah siswa. Data penduduk, hanya sebagian kecil guru di Desa Cipari yang memiliki sertifikasi pendidik resmi. Yang ketiga, orang tua dan keluarga. Beban finansial bertambah untuk biaya transportasi atau alat belajar tambahan. Dan yang keempat yaitu masyarakat umum. Dalam jangka panjang, rendahnya kualitas pendidikan berdampak pada SDM desa. Oke, baik, selanjutnya apa dampak jangka pendek dan jangka panjangnya? Yang pertama, dampak jangka pendek, penurunan semangat belajar siswa. Anak-anak kehilangan motivasi karena akses ke sekolah sulit dan fasilitas belajar tidak memadai. Yang kedua, ada prestasi akademik menurun. Yang ketiga, ada tingginya angka ketidakhadiran sekolah atau absensi. Karena cuaca, jarak, atau kondisi jalan, banyak siswa tidak masuk ke sekolah secara konsisten. Yang keempat, beban psikologis bagi guru dan orang tua. Guru merasa tidak mampu memberikan pengajaran optimal, orang tua pun terbebani karena harus mencari solusi tambahan sendiri. Selanjutnya ada dampak jangka panjang. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Anak-anak yang tidak dapat pendidikan layak akan kesulitan bersaing di dunia kerja baik di dalam maupun luar desa.
Yang kedua ada peningkatan kemiskinan struktural, yaitu kurangnya pendidikan membuat masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Yang ketiga, tertinggalnya desa dalam pembangunan. Desa dengan pendidikan rendah cenderung lambat berkembang secara ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang terakhir, kesenjangan sosial yang lebih lebar. Dimana itu adalah jarak antara desa dan kota akan semakin besar, terutama dari segi pengetahuan, kemampuan, dan hal itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ustaz. Baik, selanjutnya yaitu solusi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, solusi jangka pendek. Yang pertama yaitu perbaikan akses sementara ke sekolah, membuat jalan setapak atau jembatan darurat menuju sekolah, penyediaan transportasi sederhana seperti sepeda bantuan untuk siswa. Yang kedua, kelas belajar alternatif di komunitas, mengaktifkan rumah baca, posyandu, atau balai desa sebagai tempat belajar sementara. Yang ketiga, mengundang relawan atau mahasiswa KKN untuk membantu mengajar. Yang keempat, pelatihan dasar bagi guru lokal. Yang kelima, workshop singkat yang bisa dilakukan daring atau luring untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru yang ada. Selanjutnya, solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur pendidikan, membangun sekolah baru atau merenovasi sekolah yang rusak. Yang kedua, meningkatkan akses jalan dan transportasi ke sekolah. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, beasiswa pelatihan, sertifikasi atau kuliah untuk guru lokal. Yang kelima, program guru penggerak atau pertukaran guru desa kota. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh penonton. Materi selanjutnya yaitu pihak yang harus dilibatkan. Yang pertama, pemerintah desa sebagai identifikasi kebutuhan penggerak utama inisiatif lokal. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten yang bertugas sebagai penyediaan dana, program pelatihan, dan fasilitas pendukung. Yang ketiga, guru dan tenaga pendidik yang berperan sebagai pelaksana kelangsungan dalam pembelajaran dan pengembangan siswa. Yang keempat, orang tua dan komite sekolah yang berperan sebagai pendukung moral dan logistik pendidikan anak-anak. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan, yang mana dari diskusi kami dari krisis pendidikan di Desa Cipari mencerminkan kondisi nyata yang bahwa dihadapi oleh banyak daerah terpencil di Indonesia. Permasalahan utama yang terjadi yaitu mencakup akses pendidikan yang terbatas, rendahnya kualitas pembelajaran, serta kesenjangan antara pendidikan di desa dan di kota. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan itu peran apa saja yang bisa dilakukan oleh generasi muda Anda. Yang pertama yaitu menjadi lawan pendidikan, yang dimana ikut dalam program belajar di desa terpencil. Kedua, menggalang aksi sosial dan donasi, menginisiasi kampanye penggalangan dana untuk buku, alat tulis, laptop, atau renovasi sekolah. Yang ketiga, mengembangkan inovasi teknologi, yaitu membuat aplikasi atau platform belajar yang bisa diakses offline. Yang keempat, menjadi agen perubahan di komunitas, yaitu mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya pendidikan khususnya untuk anak-anak dan perempuan. 5. Menyuarakan aspirasi dan advokasi, yaitu aktif menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau lembaga pendidikan agar memperhatikan